Citins, kembali lagi bersama kami di Cicatin. Aku Cit Dan aku Chat. dan kita adalah Cicet. Ya, apa kabar Tin? Semoga kalian tetap sehat saja ya. Terus jangan lupa juga kalian tetap ikuti protokol kesehatannya supaya kalian nggak sakit. Dan juga aku mau keluar-keluar, jaga jarak, cuci tangan, terus pakai masker. Oke. Nah, sebelum kita mulai nih, sekarang kan bulan Desember ya, aura-auranya udah kerasain. Udah. Nah, Apa ya biasanya nih apa? Ini biasanya apa sih yang kita pikirin waktu Desember gitu, bulan Desember? Bisa komen di bawah kalau kalian mau mau nebak juga. Nah, biasanya Desember itu kalau kita lihat nih ya di luar gitu atau di mall, dekorasinya Apa tuh gitu? Natal. Dari awal Desember sebenarnya udah pada masang dekorasi Iya. Natal. Pohon Natal juga ada Iya. yang masang gitu. Dan biasanya yang ikonik nih di Natal itu apa? Ikonik. Biasanya apa ya? Ya pohon Natalnya lah ya. Iya, Terus pohon Natal, kado. kado, dekorasinya yang sangat meriah. Iya, ada bola-bola yang Iya. digantung. Ada lampu gitu lah ya. Episode kali ini kita juga akan membahas soal Natal itu. Tapi sebenarnya Natal itu apa sih? Nah, Natal itu adalah hari untuk memperingati katanya hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada fakta yang menarik juga. Katanya Natal itu nggak pernah disebutin di Alkitab. Ya, kata Natal nggak pernah disebutin. Kan di Alkitab nggak ada yang dibilang Natal gitu ya. Iya, nggak ada. Yang disebutin itu hari kelahiran Tuhan Yesusnya gitu kan. Terus gimana sih ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus itu? Kalau tentang kelahiran Tuhan Yesus itu kalian bisa baca ya di Matius ayat 1 sampai 18 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 23. Ada juga di kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Di Alkitab itu dijelasin nih dari awal ada sensus terus udah gitu sampai Tuhan Yesus lahir dan ada orang Majus datang. Nah, itu semuanya ada di Alkitab, kalian bisa baca. Nah, tapi di Alkitab itu nggak disebutin tanggal lahirnya, tanggal lahir yang benar dari waktu Tuhan Yesus lahir itu. Nah, jadi sebenarnya 25 Desember ini juga termasuk dari penafsiran Kira-kira orang. ya. Jadi orang kira-kira gitu. Terus katanya di Alkitab juga nggak ada salju. Iya. Karena kan orang mikirnya atau di film-film biasanya kalau pas Tuhan Yesus lahir tuh kayak ada salju saljunya, gitu kan. snow gitu kan. Sebenarnya tuh enggak sih, kayaknya bukan pas waktu salju karena ada gembala yang mengembalakan domba-domba itu biasanya bukan pas musim salju gitu. Iya sih. Oke. Nah, biasanya kalau Natal itu ngapain aja sih? Bisa juga kalian komen ya kalau misalnya mau kasih tahu. Biasanya kalian Natal itu ngapain aja? Nah, kalau Kit sendiri ngapain nih biasanya? Biasanya hari Natalnya itu kebaktian ya. Oh iya. Kebaktian lah ya, itu Udah pasti banget ya. Iya, udah pasti. Tapi kadang-kadang bisa juga kayak tukeran kado atau ngasih kado gitu ke keluarga atau ke teman juga bisa kan. Terus biasanya makan-makan. Iya. Aku juga sama sih karena malam Natalnya. Iya, tanggal malam Natal 24-nya tuh itu. kayak biasanya dulu tuh suka susah tidur karena kan tahu besok Natal, terus biasanya udah ada kado gitu di Iya, udah seneng pengen buka kado. Dan gitu. biasanya aku pasang pohon Natal di rumah. Terus biasanya sama orang tua dikasih kadonya di bawah situ. Iya, ditaruh di bawah pohon Natal udah dari beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi udah ditarget gitu. Terus kadonya. gak boleh dibuka dulu gitu kan. Iya, Jadi nggak boleh. kayak, aku mau. Udah nunggu Terus pas pagi-paginya cepet-cepet bangun. berangkat ke gereja tapi Iya. iya. Tapi biasanya pagi ya. Tapi Iya, sebelumnya biasanya- kadang aku suka buka dulu. Iya, aku juga Kayak bangun terus buka. sebelum pergi buka dulu. Gitu. Terus kayak
wow gitu kan, Iya. ada kado. Padahal sebenarnya harus berangkat ke gereja. Iya. Habis itu langsung siap-siap. Langsung buru-buru. Iya. Nah, ya itu sangat Iya. yang paling diinget lah ya dari Natal. Kalian bisa komen juga ya. Nah kalau Natal nih, kenapa suka ada tradisi ngasih kado tuh? Katanya mah kalau berdasarkan Alkitab, ya kan Tuhan Yesus itu, ya itu kan memperingati hari kelahiran kan. Iya. Karena Tuhan Yesus menciptakan kita dan dia sangat sayang pada kita dan gak mau kitanya dihukum mati. Jadi Tuhan Yesus kan datang dengan lahir ya di dunia ini, terus dia memilih untuk menjadi manusia. Iya. Padahal dia Tuhan gitu kan, terus dia turun rela banget, sayang banget ya berarti. Sayang kayak banget ya dia Tuhan, raja kan? loh maksudnya. Terus untuk jadi lahir untuk bayi lahir di dunia ini di palungan lagi. Iya. Kayak Di palungan. Padahal kandang. kalau orang lain lahirnya di palungan. di palungan Rumah tuh sakit lah ya gak biasanya kita lahirnya kayak Iya. lumayan gitu Bisa kan. rumah sakit atau enggak minimal juga ya nggak di palungan gitu. Palungan Iya. kan tempat makan buat binatang. Natal, iya kan. Nah, karena itu jadi Natal kita memperingati ya hari kelahiran dengan Tuhan udah memberikan kado kepada kita yaitu Tuhan Yesus. Jadi Kado yang paling indah. dan yang paling terbesar dari kado semua yang ada gitu kan. Jadi terus itu juga jadi kegembiraan, joy, sukacita Joy. gitu yang datang karena mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ya terus ini aku mau nanya nih, kalau Natal tuh kan suka kepikirannya kayak termasuk Santa Claus. Iya. Dia yang datang dari apa Biasanya namanya tradisi cerobong, apa sih namanya yang dari Iya iya, punya orang. dari cerobong, Di cerobong, turun terus naruh kado. Iya. Padahal aku bingung loh ya kan Natal itu ya misalnya bukan di Indo ya, tapi di luar negeri kan Di barat sih biasanya. winter kan, salju. Pasti kan mereka nyalain api. Terus gimana cara turunnya gitu? Aku bingung ya. Nanti kebakaran ya. Iya. Tapi kenapa sih banyak orang yang percaya Santa Claus dan apa itu sebenarnya Santa Claus? Kayak dari mulanya kenapa bisa ada gitu yang Santa Claus itu? Nah jadi awalnya itu tradisi itu tuh berasal dari Belanda karena pada tanggal itu tuh ada orang yang bernama Saint Nicholas. Nah itu biasanya dia terkenal karena baik gitu, suka ngasih kado ke anak kecil gitu. Nah jadi dia dipanggil sama orang-orang tuh Santa Claus. Nah dia itu katanya suka mengunjungi rumah-rumah gitu, ngasih kado. Nah Kalau itu kan orang mulai yang dewasa ngasih kado gitu nggak gitu? Atau cuma anak-anak mungkin ya? iya kayaknya anak-anak Kayaknya doang. yang dipercaya anak-anak doang ya? Iya, tapi kan jadi makanya biasanya kalau Natal tuh anak-anaknya kan jadi kamu harus baik, gue dapet kado gitu. Berarti orang yang udah dewasa atau jadi orang tua kayak Iya. nggak mengharapkan kado. Nah tapi kan setelah itu ada apa ceritanya juga, wah naik kereta salju yang Iya. terbang di ditarik. langit di ya udah Di langit lagi kan gimana ya tuh? kan pakai Rusa gitu ya. Iya kayak rusa gitu. yang terbang. Nah kalau sekarang sekarang kan biasanya lebih apa sih orang ngerayainnya ngasih kado gitu kan. Jadi mereka tuh mikirnya kalau si Santa Claus ini yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi pas Natal tuh nunggu-nunggunya, aku mau jadi baik tahun ini karena supaya dapat kado gitu iya. dari Santa Claus Kayak gitu kan. rumornya Santa Claus cuma berinya ke anak-anak yang baik ya. Iya, katanya gitu. Jadi katanya kalau anak-anaknya nakal Nggak dikasih kado gitu kan. Nah jadi tujuannya kan bukan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Iya. Yesus. Nah jadi dan sering juga tradisi itu dipakai buat ngedisiplin anak-anak kan kayak tadi harus baik gitu kan supaya nakal. Jadi ada alasan supaya gitu dapat ya. kado. Nah tapi kan sebenarnya ya sebenarnya orang tua yang ngebeliin kado buat kita bilangnya kalau di barat ya bilangnya itu dari Sinterklas, padahal
ya maaf lah ya. Padahal itu dari orang tuanya gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya Santa Claus itu ada atau nggak sih? Sebenarnya nggak ada karena itu Mungkin Santa Clausnya orang tuanya. ya jadi. kalau yang masuk dari cerobong Ya, itu. terbang itu nggak ada. Tapi kalau si Saint Nicholas ini itu dia beneran ada sih. Cuman tokoh Santa Claus itu dibikin dari cerita itu dan ya manusia yang bikin kan. Jadi kurang apa? Belum tentu nyata juga. Dan biasanya emang karena nggak nyata makanya jadi orang tuanya yang beliin kado buat anak-anaknya. Jadi kan biasanya kalau di barat itu anak-anaknya punya Christmas wishlist gitu kan. Nah, Terus itu gantungin stocking, kaos kaki gitu kan. Nah itu biasanya dikasih ke orang tuanya dulu kan. Oh, Nah itu iya. biasanya orang tuanya ngebeliin gitu. Ya, terus sebenarnya kenapa kita kayak orang Kristen gitu nggak boleh terlalu percaya sama Santa Claus? Karena ya itu kan tadi malah jadi bikin fokusnya itu bukan memperingati ke hari kelahiran Tuhan Jadi Yesus. makna Natalnya hilang gitu ya Iya, sebenarnya makna ya. Natalnya jadi salah gitu. Bukan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, bukan untuk apa tadi ya mendapat kado yang terbaik yang dari Tuhan gitu. Iya sih. Gitu. Jadi katanya mah aku baca untuk katanya kayak iblis itu yang malah Iya. bikin supaya mengalihkan fokus kita dari Natal yang sebenarnya ya. Dari Karena yang merayakan sebenarnya kelahiran malah kita menanti-nantikan Santa Iya, Claus dan salah hadiah-hadiahnya gitu ya. karena sebenarnya kalau perayaan semuanya itu ya nggak semua juga sih, cuma maksudnya kebanyakan perayaan itu yang kayak Natal ini sebenarnya awalnya itu baik kan, tapi bisa dipakai sama iblis untuk bikin kita menjauh dari Tuhan gitu. Karena apa aja gitu bisa dipakai sama iblis. Karena kan iblis nggak suka gitu kan kalau banyak Iya. orang yang merayakan Merayakan hari kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus gitu. Ya pasti dia kayak cemburu gitu loh. Pasti nggak suka. Iya. Makanya jadi Makanya dia kebanyakan bikin gitu. Karena kan katanya iblis itu kan datang ke kitanya nggak kayak yang jahat-jahat. Iya. Kan kalau itu mah kita pasti nggak mau, ih apa sih gitu Iya kan. pasti nggak mau kan. Dan kalau jadi jahat. dia berubahnya seperti sesuatu yang baik dan yang lebih Contohnya menyenangkan. ini. Yang lebih kayak wow dan kelihatannya tuh asik gitu ya. Iya. Padahal tuh yang menyesatkan. Yang menurut orang lain keren, menurut Terus kayak orang ya nggak lain apa-apa karena nggak bagus. jahat. Iya. Nggak yang apa, nggak yang serem. Ya karena kan kita lihat aslinya juga orang yang berbaik hati bagi kado ke anak-anak gitu kan sebenarnya, tapi dipakai untuk mengalihkan fokus kita dari ke Tuhan Yesus gitu. Padahal kayak sama-sama gitu loh. Kan Tuhan juga baik hati gitu kan. Iya, Dan memberi sebenarnya kado sama aja gitu. kayak intinya, tapi dipakainya untuk beda. Dan itu yang harus agak diperhatiin juga ya, sama semua hal ya. Iya, semua hal juga. Semua hal yang di Mau dunia. lagu, mau Iya. tontonan film, mau cara berpakaian juga sebenarnya Iya. bisa dipakai tuh. Karena dan kadang semua. mirip gitu loh. Iya, kadang mirip. Jadi Sama kita harus yang Alkitab mirip. Jadi kita harus benar-benar Melenceng dikit gitu. harus benar-benar tahu gitu apa isi Alkitab. Harus sering baca makanya. Iya, harus yang baca guys. Supaya tahu membedakan lah ya. Iya, karena bisa aja dimiringin dikit doang gitu. Dan itu udah salah. Itu ya bisa sering menyesatkan kita sendiri gitu loh. Iya. Misalnya lagu, oh ini kelihatannya nggak apa-apa loh, maksudnya kayak Iya, kelihatannya lagunya baik-baik aja, nggak ada lirik yang kasar, kata kasar atau apa terus, tapi ternyata arti di baliknya ada yang menulisnya teh lagi yang jelek gitu kan. Apalagi lagu sekarang banyak kayak apa sih metafora gitu loh, Yang Arti- ambigu gitu loh. Jadi bikin kita ngertiinnya salah. Atau kalau kita emang kayak ini mah kayaknya nggak mungkin jahat, nggak mungkin Iya, aja. Terus iya, kita iya. mau percaya diri sendiri kalau itu baik, tapi kita sebenarnya enggak gitu. Karena kan kita nggak tahu kan maksud dari penyanyi nulis lagu itu apa gitu. Karena kadang lagu hits itu yang Iya. menyesatkan. Biasanya lagu Karena yang dipakai populer iblis gitu. dipakai. Dan lagu populer itu kan otomatis semua orang denger. Terus dibikin lagunya apa sih terngiang-ngiang terus gitu di kepala. Biasanya yang ini tuh yang harus hati-hati sih. Iya, sebenarnya. biasanya kayak Harus gitu. benar-benar cek dulu aslinya. Karena ya iblis tuh gak Bisa suka melencengkan gitu.
Nah, balik lagi ke Natal. Kita itu. mau ngasih tahu fun fact. Fun fact sesuatu. Oke, Fun silakan. fact. Nah, katanya yang pertama itu sebenarnya kalau Santa Claus kan digambarinnya kayak apa sih yang pakai baju merah gitu lah ya. Merah putih terus apa namanya? Ya semuanya dari atas sampai bawah merah. Terus katanya sebenarnya bukan warna merah juga, tapi ada hijau, ada ungu, ada biru. Tapi aku nggak pernah lihat sih. Iya, karena kan kita lihatnya Iya udah sih. yang Nah, kenapa warna merah? Karena katanya ada apa? Warna merah itu karena Coca-Cola. Coca-Cola bikin iklan dengan pakai tokoh Santa ini, terus maka pengen bikin warna bajunya yang match gitu kan. Kan Coca-Cola merah. merah sama putih lagi, makanya Iya, jadi iya. dirubahnya jadi Iya. merah putih. Jadi ya jadi sampai sekarang gituinnya merah. Iya, sampai sekarang kan yang kita lihat, oh Santa Claus bajunya merah putih. Di film-film juga gitu kan. Iya. Ya aku nggak pernah Banyak lihat banget. loh film yang Santa Clausnya teh hijau, Iya. atau biru atau ungu. Gitu Biasanya lah. kan warnanya antara ya yang terang gitu kan. Dan dulu tuh awalnya padahal kayak warna gelap gitu lah. Jauh Karena gitu dari warna merah dan putih. Iya, karena biasanya saint gitu ya. Iya, yang biasanya kalau katanya. saint itu pakainya hitam gitu atau enggak yang gelap lah warnanya ungu ya gitu. Bisa ya jadi Bisa dirubah Coca-Cola. jadi merah. Nggak kaki ya, tapi itu soal Mantap. lagi nggak ada. Iya, sekali lagi nih Cuma fun fact. yang tokoh doang lah ya, misal. Ya, tokoh bikinan orang lagi. Iya. Bukan yang beneran terbang di mana-mana untuk Beneran gitu. terbang. Oke, Terus yang kedua, fun fact yang kedua itu asal usul pohon Natal yang kita pakai sekarang itu pertama kali yang pakai pohon Natal ya itu orang Mesir kuno sama orang dari Roma. Biasanya mereka pakainya pohon pinus ya, mirip ya sebenarnya. Dan dekorasinya dulu itu sebenarnya buah sama kacang-kacangan, nggak pakai lampu. Gimana ya caranya ngegantungin Pita. buah sama Iya. kacang-kacang? Ya itu dulu. Coba aku pernah, misalnya kayak pernah lihat dan banyak orang juga kalau yang bukan di kita ya, kayak waktu Christmas tuh kayak mereka kayak ke hutan terus motong Iya. buah sendiri. Itu juga tradisinya dulu sih. Jadi setiap Motong Christmas, setiap Natal mereka motong gituin pohon sendiri Potong ya. pohon sendiri. Heeh. Tapi yang beda banget tuh dulu dekorasinya buah sama kacang gitu. Kok bisa ya? Sekarang bisa jadi lampu. Iya. Kita yang bulat itu dia. Ya, Dekorasi bola-bola, iya. dekorasi Beda jauh ya. yang cantik itu lah ya. Heeh. Yang bikinnya wah yang meriah banget lah gitu, Iya. emang Natal Yang gitu kan. kelap-kelip lampunya gitu kan. Ternyata dulu nggak gitu. Iya ya, aku baru tahu. Lucu juga sih. Tapi aku bingung loh gimana cara masangnya. Iya. Apa mereka iketin pakai tali? Tapi biasanya yang mereka pakai tuh pohonnya tinggi-tinggi gitu loh. Iya, yang Orang- motong sendiri itu kan tinggi kan. Iya itu kan besar banget. Masa Iya. pohon beneran yang besar? Kan sekarang banyak yang pohon bohongan gitu. Iya, aku juga pakai pohon Iya. bohongan. Terus nggak sebesar itu. Kayaknya susah Iya. nggak sih? Masa kayak rumahnya harus gede? Iya, atau enggak ya paling taruh di luar gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat pohon pinus sekarang aja kan tinggi banget kan. Dan maksudnya Yang yang nggak gede bisa tinggi masukin ke rumah gitu. Terus bawahnya juga pakai mobil yang gede yang Iya, besar. Gak mungkin mobil biasa, gak masuk. Nanti kitanya kayak gak bisa duduk. Tapi keren sih. Aku nggak bisa ngebayangin loh kayak motong Iya, pohon sendiri. tapi itu zaman dulu sih. Kan Iya. sekarang mah udah ada pohon Natal bohongan. Udah banyak yang lebih instan. Iya. Nah, jadi ya Tins, intinya itu tokoh Santa Claus itu sebenarnya nggak ada dan kita harus hati-hati gitu karena bisa jadi tradisi Natal yang tadi itu bisa menjauhkan kita dari fokus yang sebenarnya ke Tuhan Yesus gitu. Ya mungkin bukan Santa Claus juga lah ya. Iya. Bisa juga yang lain yang kita pikir ya berhubungan tapi ternyata malah menyesatkan. Iya.
fokus kita itu jangan untuk dapat hadiah dari orang atau jadi kita jadi berbuat baik gitu cuman untuk dapat hadiah pas Natal gitu. Sebenarnya kalau kasih hadiah dan dapat hadiah itu mah sebenarnya kapan aja bisa ya, cuman kalau Natal itu bukan tujuan utamanya. Jadi Natal itu tujuan utamanya mengingat kelahiran Tuhan Yesus dan pengorbanan kado Tuhan Yesus menurut kita lah ya. Kado dari Tuhan Yesus dan sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus juga ya. Iya. Karena Tuhan Yesus yang udah sebenarnya dia nggak perlu pengorbanan juga, dia udah nggak ada ruginya karena buat bisa dia loh gitu. dia lahir langsung jadi yang raja yang gitu dan buat semua orang percaya. Tapi dia milih lahirnya di Palungan. Terus ya pasti susah lah ya, maksudnya nggak yang langsung hidup seperti raja gitu. Sebenarnya Tuhan Yesus nggak ada ruginya kalau nggak nyelamatin kita juga gitu. Cuman dia saking sayangnya sama kita jadi rela berkorban, rela datang ke dunia yang udah pasti manusia yang udah pasti lebih rendah dan lebih jelek daripada surga gitu kan. Terus yang perlu diingat juga, Tuhan ngasih kadonya bukan cuma ke orang yang baik, malahan buat orang yang buat semua orang yang mau menerimanya. Semua ya, jadi nggak cuma yang baik. Oh, aku harus berbuat baik supaya bisa menerima Tuhan juga, itu kan enggak. Malahan Tuhan pernah bilang dia datang bukan buat orang yang baik, tapi yang memerlukan dia. Jadi yang rendah, yang kotor, yang manusia gitulah ya. Yang jadi, biasa bukan yang orang yang suci gitu, orang yang baik kan. Kalau orang yang kayak gitu kan nggak perlu diingetin atau apa, tapi mereka tapi tujuan Tuhan Yesus itu datang buat ibaratnya kayak dokter kan bantuin orangnya yang sakit, bukan yang sehat. Jadi sama gitu kayak Tuhan Yesus datang untuk orang-orang ya kayak murid Tuhan Yesus aja, pemungut cukai, nelayan, yang bukan yang ahli Taurat yang bisa kitab. Pemungut cukai kan sebenarnya paling nggak disukai kan sama orang-orang zaman dulu itu. Terus nelayan, justru dipakai sama Tuhan buat jadi muridnya gitu. Bukan orang yang pinter-pinter gitu lah ya, bukan yang tinggi-tinggi gitu. Jadi Tuhan ngambilnya yang orang rendah, yang dipandang orang gak baik, enggak baik gitu, yang paling gak disukai orang lah gitu. Dan dia membuat yang buruk itu menjadi baik, sama kayak waktu disalib kan tuh hukuman paling terberat kan, yang katanya sama orang Roma aja mereka nggak mau mikirin gitu tentang itu. Tapi jangan sekalipun dipikirin karena itu terlalu hukuman terberat lah. Tapi Tuhan Yesus membuat salib itu menjadi baik gitu. Benar. Nah, ngomongin Natal juga, biasanya kalau Natal gitu aku suka inget dulu gitu ya. Nonton di TV ada Home Alone. Kalau misalnya Natal itu aku langsung kepikiran juga kayak kumpul bareng, makan atau biasanya dekorasi rumah atau dekorasi rumah sih. Biasanya dekorasi. Terus kan pas kebaktian Natalnya kayak kita makan-makan, main bareng. Biasanya ada drama Natal juga. Gimana kayak kemarin kan kita ngerayain juga pas tanggal 25-nya lah ya. Kalian ngapain tuh selama itu? Bisa ngapain aja boleh kasih tahu kita ya. Kayak kalian ngerayainnya ngapain juga. Karena ya tahun ini ada beda tahun ini entah kenapa Natalnya pasti beda ya. Dan aku malahan lebih menunggu-nunggu gitu daripada lebih senang gitu, lebih excited gitu kan daripada biasanya. Kayak aku juga sih menunggu keajaiban dari Tuhan yang mau dikasih ke kita di sekarang ini, karena pasti beda banget. Apalagi kondisi sekarang nggak boleh keluar, nggak boleh kumpul-kumpul. Tapi itu jangan jadi hilang juga karena Natal nggak kumpul-kumpul jadi. Tujuannya bukan itu ya. Dari kitanya sendiri yang merayakan, yang mengingat kelahiran Tuhan Yesus dan pengorbanannya.
Yay. Nah, jadi segitu aja Tins untuk episode kali ini. Jangan lupa komen ya kalau ada Iya. topik yang kalian mau kita bahas selanjutnya. Yep. Nah, jangan lupa juga follow IG IDC ya Tins, karena infonya semua ada di situ. Ya, jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel ini. Dadah. Dadah, selamat Natal. Selamat Natal. Yeay.